Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pada modul 4, yaitu berkaitan dengan luas lantai pabrik dan fasilitas. Nah, pada modul 4 ini akan kita bagi menjadi dua, di mana untuk bagian pertama yaitu perhitungan mengenai gudang bahan baku dan gudang barang jadi. Kemudian untuk perhitungan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai luas lantai dari fasilitas. Baik, sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian dari luas lantainya sendiri. Nah, untuk luas lantai merupakan suatu tempat maupun area yang akan kita gunakan untuk mengelola suatu bahan ataupun dalam mengerjakan suatu proses produksi, di mana untuk luas lantai sendiri ini perhitungannya harus berdasarkan pada yang pertama ini ada bahan baku yang harus disiapkan. Nah, ini berkaitan dengan luas lantai dari gudang bahan baku. Kemudian yang kedua ada mesin atau peralatan yang digunakan. Nah, ini berkaitan dengan perhitungan sebelumnya, yaitu pada luas lantai mesin atau peralatan yang digunakan pada ruang produksi. Kemudian yang ketiga, barang jadi yang akan dihasilkan, yang nantinya kita akan mengetahui dari luas lantai gudang barang jadi. Dan yang terakhir itu yaitu fasilitas penunjang, yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai luas lantai fasilitas. Baik, kita langsung saja ke perhitungan dari gudang bahan baku dan gudang barang jadinya sendiri. Nah, untuk perhitungan gudang bahan baku ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gudang bahan baku bahan ditumpuk, kemudian ada yang tipe raknya. Nah, sebelum itu kita harus menentukan ketentuan yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan, di mana untuk ketentuannya ini akan saya gunakan contohnya seperti ini pada pembuatan goodie bag. Dan kalau semisal teman-teman yang melakukan observasi, untuk ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di lapangan, yaitu sesuai dengan produknya ya. Nah, untuk ketentuannya sendiri ini berdasarkan nama komponen, kemudian jumlah bahan per kemasan. Ini jumlah bahan per kemasannya yang digunakannya itu berapa. Kemudian di sini ada ukuran kemasan bahannya. Nah, untuk ukuran kemasan bahan untuk satu komponen itu berapa, panjangnya, lebarnya, kemudian tingginya. Langsung saja ke perhitungan ini, di mana pada gudang bahan ditumpuk kalian harus menggunakan beberapa ketentuan maupun data-data sebelumnya di modul-modul sebelumnya, yaitu terkait dengan ukuran bahan dalam satuan meter, panjang dari bahan tersebut berapa, lebarnya, kemudian luasnya. Selanjutnya kalian juga harus menentukan jumlah bahan baku unit per jamnya itu berapa. Jadi ini didapatkan dari hasil routing sheet di modul sebelumnya. Baik, selanjutnya nah saya akan menggunakan bahan pada pembuatan proses goodie bag, di mana untuk komponen yang akan saya hitung pertama kali yaitu untuk komponen kertas Samson. Di sini saya akan menentukan untuk kebutuhan bahan satuan meter persegi per jamnya ya. Untuk kebutuhan bahan satuan meter persegi per jamnya ini didapatkan dari sama dengan luas hasil luas ini dikalikan dengan jumlah bahan baku unit per jam. Ini hasilnya segini, 1,90. Kemudian ketentuan bahan satuan meter persegi per bulannya itu berapa. Nah, untuk ini kan teman-teman juga sudah menentukan bahwa untuk satu harinya tuh jam kerjanya berapa, kemudian untuk satu bulannya itu berapa hari. Nah, di sini saya akan menentukannya, di mana di sini sama dengan kita pakai kebutuhan bahan satuan per jam, kebutuhan bahan satuan meter persegi per jam, kita gunakan yang ini, dikalikan dengan saya menggunakan jam kerjanya 8 jam. Nah, ini disesuaikan saja dengan UMKM-nya. Kemudian untuk harinya per bulannya itu 26 hari kerja. 26 hari kerja. Nah, maka hasilnya segini. Kemudian menentukan jumlah bahan per kemasannya. Nah, untuk jumlah bahan per kemasannya, karena sebelumnya kita sudah menentukan ketentuannya itu berapa, maka sama dengan saja. Nah, ini disama dengankan dari ini ya. Nah, jumlah bahan per kemasannya.
Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah kemasan per bulannya itu dihitung sama dengan kebutuhan bahan satuan per bulannya itu berapa, kebutuhan bahan satuan per bulan yang ini dibagi dengan jumlah bahan kemasan yang ini ya. Nah, maka hasilnya segini. Kemudian untuk ukuran kemasan per bahannya, untuk ukuran kemasan per bulan, ini untuk ukuran kemasan bahan kita dapatkan dari sini ya, yang sudah tadi ketentuannya bisa disamadengankan saja agar nanti ketika teman-teman menentukan ini, apabila ada perubahan nanti akan otomatis. Bisa di drag atau di satu-satu juga tidak masalah. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tinggi tumpukan berapa meter gitu ya. Nah, untuk tinggi tumpukannya sendiri ini disesuaikan dengan yang ada di UMKM-nya itu berapa. Jika semisal di UMKM-nya tinggi tumpukannya 1,5, maka nantinya hasilnya di sini menggunakan 1,5. Jika semisal contohnya untuk si tumpukannya itu lebih dari 2 meter, berapa meter tuh? Itu harus diukur ya sama kalian berapa meternya nanti, karena itu akan mempengaruhi dari hasil total luas lantainya untuk si gudang bahan ditumpuknya. Nah, untuk menghitung ini saya umpamakan itu di UMKM-nya untuk tinggi tumpukannya itu 2 meter, maka untuk perhitungannya yaitu sama dengan 2 dibagi hasil dari T. Tingginya itu berapa? Nah, hasilnya 5. Kemudian untuk jumlah dari tumpukannya itu sama dengan jumlah kemasan per bulan dibagi tinggi si tumpukan. Jumlah kemasan per bulan yang ini dibagi dari tinggi tumpukan. Sama dengan jumlah kemasan per bulan ini dibagi tinggi tumpukan yang ini ya. Nah, selanjutnya kita bulatkan. Nah, untuk pembulatannya sendiri kita bulatkannya ke atas ya. Kita bulatkan ke atas, maka sama dengan menggunakan rumus round up. Besar terlebih dahulu sama dengan round up, 0, enter. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan si luas lantainya itu berapa. Luas lantai sama dengan P yang ini dikalikan dengan lebarnya berapa, dikalikan dengan hasil yang pembulatan tadi. Nah, hasilnya segini. Kemudian kita akan menentukan kelonggarannya itu berapa. Nah, di sini mengapa harus ada kelonggaran? Karena kan kalau semisal untuk gudang bahan baku itu pasti untuk penumpukan itu pasti bakal berhimpitan ya, dan kemudian penumpukannya ke atas. Nah, itu harus ada kelonggaran dari si hasil tumpukannya, karena jika semisal tidak ada kelonggaran, nanti jika semisal contohnya ada bahan baku yang tidak terpakai, sedangkan di di UMKM-nya terus bertambah untuk si barangnya, nanti kan si bahan baku itu akan disimpan di mana gitu. Makanya di sini diperlukan untuk kelonggaran yang nantinya ketika ada bahan baku yang masuk itu, maka ada space untuk penyimpanannya seperti itu ya. Sama dengan si luas lantai bisa kita kalikan langsung dengan kelonggaran yang 50%. Hasilnya segini. Kemudian untuk total dari luas lantainya sendiri sama dengan luas ditambahkan dengan kelonggarannya.
Nah, maka hasilnya 23,76. Nah, untuk yang lainnya kan biasanya untuk di ini, kalau semisal untuk produk di UMKM kan hanya satu ya untuk si perkomponennya ya, kalian menghitung hanya satu saja. Jika semisal untuk si komponen ini digunakan untuk 2 departemen ataupun 2 proses produksi ya, kalian juga harus menghitungnya sesuai dengan ketentuannya. Ya, nantinya hasilnya kan ini akan ada jumlah. Nah, jumlah ini disamadengankan ke sini sebagai gudang bahan ditumpuk. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk yang tipe rak. Nah, mengapa di sini ada perbedaan, ada gudang bahan ditumpuk, kemudian ada yang tipe rak? Karena biasanya di UMKM ataupun di perusahaan gitu ya, untuk gudang bahan baku tuh ada yang ditumpuk, ada yang di rak. Nah, untuk yang ditumpuk itu merupakan komponen-komponen ataupun bahan yang bisa ditumpuk, seperti bahan-bahan yang besar, tidak mungkin kan dimasukin ke rak gitu ya, karena kan contohnya dari ukurannya itu besar, kemudian semisal nantinya ketika dibawa kan akan menyulitkan juga ya, makanya ditumpuk saja di bawah. Nah, tetapi ada beberapa komponen yang memang disimpan itu di rak, khusus disimpan di rak agar si penyimpannya itu tidak berceceran dan tidak menyatu dengan komponen-komponen karena itemnya itu kecil. Nah, seperti di sini untuk kelima komponen ini kita simpan di gudang bahan ditumpuk, tetapi untuk 2 komponen seperti mata itik dan lem ini kan komponennya kecil ya, jadi disimpannya itu di rak gitu. Selanjutnya untuk perhitungannya, si ini untuk jumlah komponen untuk per produknya mata itik kan ada 4 ya kemarin seperti di ini. Nah, kemudian untuk lemnya menggunakan untuk satu komponen saja gitu per produknya. Nah, kemudian untuk jumlah produk per jamnya di sini dari pengumpulan data yang sebelumnya gitu ya, teman-teman juga sudah menentukan. Kemudian di sini untuk ukuran kemasannya. Nah, di sini juga harus tahu nih untuk ukuran kemasan per komponen ya, untuk 4 komponen itu berapa. Contohnya di sini saya umpamakan untuk ukurannya 0,4, kemudian lebarnya 0,4 dan tingginya 0,2. Kemudian ini kita akan menentukan jumlah komponen dari per kemasannya. Untuk jumlah komponen per kemasan, contohnya kita semisalkan saja ya, untuk per satu kemasan si ini tuh, dalam satu kemasannya itu ada 35 mata itik. Nah, ataupun contohnya 40 lah ya, 40 mata itik. Nah, di sini kita akan menentukan kebutuhan komponen per jamnya itu berapa. Hasilnya sama dengan jumlah komponen per produk dikalikan dengan jumlah produk per jamnya. Nah, hasilnya segini. Kemudian kita akan menentukan jumlah kemasan per jamnya itu berapa, sama dengan kebutuhan komponen per jam dibagikan dengan jumlah komponen per kemasannya. Nah, hasilnya segini. Kemudian kita akan menentukan jumlah kemasan per bulannya seperti perhitungan tadi. Saya menggunakan 8 jam kerja dan 26 hari kerja. Maka sama dengan jumlah kemasan per jam ini dikalikan dengan 8 jam kerja dikalikan dengan 26 hari kerja. Maka hasilnya segini. Selanjutnya untuk ukuran raknya sendiri bisa kalian hitung di UMKM itu ukuran raknya berapa. Di sini saya asumsikan bahwa ukurannya untuk panjangnya 4, kemudian lebarnya 2 dan tingginya itu 4 meter dalam satuan meter ya. Kemudian untuk menentukan si isi perkemasannya itu berapa, maka di sini bisa teman-teman hitung, di mana untuk perkemasannya ini sama dengan 4 yang ini ya, yang ukuran rak dibagi dengan yang ukuran kemasan.
hasilnya segini. Kemudian bisa langsung di drag saja ya hasilnya. Nah, setelah itu kita akan bulatkan. Bisa dibulatkan satu-satu ataupun ini kan sudah ada ya hasilnya, bisa di copy paste saja. 10, 5, 10, 2. Dibulatkan saja ke atas. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dari jumlahnya berapa. Salah ya, maaf. Nah, untuk jumlahnya sama dengan panjang yang P dikali L-nya berapa dikalikan dengan T sama dengan 20 ya, 20. Nah, jumlahnya segini, kemudian kita akan menggunakan allowance 90%. Nah, fungsi dari allowance ini apa ya? Karena seperti yang tadi, untuk allowance ini digunakan jikalau semisal ada penambahan dari si kapasitas raknya sendiri, kan untuk rak tidak mungkin kita penuhkan ya, karena kalau semisal penuh nanti ketika ada barang yang masuk, nah susah untuk disimpannya itu di mana gitu. Jadi ini sebagai cadangan gitu ya. Nah, maka kita memerlukan allowance. Sama dengan yang ini dikalikan dengan allowance 90%. Kita kunci ya allowance-nya. Sama dengan kalikan yang ini. Kemudian kita kunci. Nah, maka untuk peraknya sendiri ini kita membutuhkan 900 ya. Jadi kita untuk satu pada rak tersebut kita hanya bisa memasukkan 900 item gitu pada si raknya gitu. Jadi tidak boleh melebihi dari 900, karena jika kalau semisal lebih dari itu nanti kan tidak ada cadangan untuk menyimpan si jika semisal ada item tambahan nanti. Kemudian kita bulatkan saja menggunakan rumus round down. Kita bulatkan ke bawah karena tadi bulatkan ke atas. Sekarang kita bulatkan ke bawah. Kemudian untuk jumlah raknya sendiri sama dengan untuk jumlah raknya, jumlah kemasan per bulan dikali yang tadi ya, jumlah kemasan per bulan dibagikan dengan pembulatan.
hasilnya segini, kemudian kita bulatkan ke atas. Sama dengan menggunakan round up. Ini hasilnya 3, kemudian kita menghitung untuk luas lantainya sendiri sama dengan panjang yang ukuran rak, ya kita gunakan yang ini, P-nya berapa, dikalikan dengan lebarnya berapa, dikalikan lagi dengan si hasil tadi ya yang pembulatan. Maka hasilnya segini untuk luas lantainya. Kemudian kita akan tambahkan allowance yang 20% dikalikan dengan allowance 20%. Nah, untuk allowance ini bisa disesuaikan ya. Saya menggunakan allowance-nya hanya 20% karena tadi kan juga kita sudah menggunakan allowance yang 90%. Kalau semisal teman-teman pengen di UMKM-nya itu ada allowance yang jauh lebih besar, ya itu bisa disesuaikan juga gitu. Maka hasilnya nanti akan sesuai dengan si luas lantai si gudang bahan baku tuh hasilnya sama dengan yang ada di UMKM itu berapa. Jadi ketika kalian menentukan allowance itu tidak boleh menyimpang dari si perhitungan di lapangannya itu berapa, karena jika kalau semisal contohnya allowance yang terlalu tinggi atau allowance yang terlalu rendah juga itu akan mempengaruhi dari ukuran aslinya gitu. Nah, maka untuk ukuran aslinya meskipun berbeda itu tidak boleh terlalu jomplang dengan yang kita hitung dan kemudian yang di lapangannya itu berapa. Nah, maka hasil untuk total luas lantainya ditambahkan saja. Hasilnya 28,8. Oke. Nah, maka untuk yang tipe rak kita sama dengankan ya. Nah, nanti jika semisal kalian sudah menghitung secara keseluruhan, nanti hasilnya akan muncul di sini dan kalian juga akan mengetahui bahwa untuk gudang bahan baku tuh hasilnya ini umpamanya hasilnya 52,56 meter gitu. Nah, ini untuk hasil ini harus kalian bandingkan di pinggirnya nanti untuk ukuran si aktualnya berapa. Jadi ketika nanti kami periksa gitu ya, untuk perbandingannya itu tidak terlalu jauh dari hasil si perhitungannya gitu. Selanjutnya kita lanjut ke gudang barang jadi. Nah, untuk gudang barang jadi ini karena saya menggunakan di sini untuk penggunaannya menggunakan rak. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian dan kemudian di UMKM-nya itu penempatannya seperti apa. Di sini saya umpamakan untuk perhitungannya menggunakan rak, di mana untuk perhitungannya sendiri di sini kalian bisa menentukan untuk nama produknya, karena tadi sudah mengetahui ya untuk produknya ada produk apa saja. Nah, kalian bisa mencantumkan. Kemudian untuk ukuran kemasannya kan sudah diketahui juga, untuk panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dimasukkan saja ke sini langsung. Kemudian untuk jumlah produk per kemasannya itu, contohnya untuk satu goodie bag ini di goodie bag operasi membutuhkan satu kemasan gitu ya. Untuk satu produk tuh satu kemasan. Maka untuk kebutuhan produk per jamnya ini karena di sini menghasilkan 20. Nah, 20 ini dari pengumpulan data sebelumnya. Nah, kini kita akan menentukan untuk kebutuhan kemasan per jamnya, maka sama dengan hasil yang ini dikalikan dengan yang kebutuhan produk per jam. Kemudian untuk jumlah kemasan per bulannya menggunakan perhitungan seperti tadi, jumlah kemasan per jam dikalikan dengan 8 jam kerja dikalikan dengan 26 hari kerja. Nah, oke. Selanjutnya ini untuk ukuran raknya saya menggunakan seperti yang tadi. Untuk ukurannya panjangnya 4, kemudian lebarnya 2 dan tingginya 4 meter ya. Kemudian untuk isi kemasannya panjangnya tadi ya seperti yang tadi 10, kemudian lebarnya itu 5 dan tingginya karena tingginya tadi sudah kita tentukan. Nah, maka untuk penentuan tingginya ini bisa berdasarkan dari yang tinggi ukuran kemasannya dikali tinggi dari ukuran untuk tingginya kita tentukan dari tinggi yang ukuran rak dibagikan dengan tinggi dari ukuran kemasannya.
Hasilnya segini. Kemudian untuk panjangnya seperti yang tadi ya, dari ini hasil yang isi kemasan. Kemudian untuk lebarnya dari kita ke bawah dari isi kemasan round down. Kemudian untuk di pembulatannya kita bulatkan yang isi kemasan tadi ya, kita bulatkan yang ini yang 40. Nah, kemudian untuk jumlahnya ini bisa dikalikan saja, untuk panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, ini langsung dikalikan, hasilnya seperti ini. Kemudian seperti tadi kita tambahkan untuk allowance-nya. Maka untuk allowance-nya 2000 ini dikalikan dengan allowance 90%. Seperti tadi ya, karena jika semisal rak itu kan tidak boleh di fullkan semua, jadi harus ada space gitu untuk penambahan kalau semisal terjadi adanya penambahan gitu. Kemudian kita bulatkan, bulatkan ke bawah. Rundown, gunakan rumus rundown. Yang ini, 0. Kemudian untuk jumlah raknya sendiri sama dengan jumlah dari kemasan per bulan. Jumlah kemasan per bulan dibagikan dengan hasil pembulatan. Hasilnya segini, kemudian kita bulatkan ke atas saja. Gunakan rumus round up. Koma sama dengan round up. Yang ini, 0, hasilnya segini 3. Kemudian untuk luas lantainya sama dengan yang panjang ini ya, yang P ukuran rak dikalikan dengan si lebarnya yang rak, kemudian dikalikan dengan hasil dari pembulatannya. Hasilnya segini 24. Kita tambahkan allowance-nya. Hasilnya segini. Kemudian untuk luas lantainya sama dengan ditambahkan yang allowance. Hasilnya segini. Nah, kalau semisal kalian sudah menghitungnya, nanti akan ketahuan ya berapa totalan dari si luas lantainya ini. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan terkait dengan gudang bahan baku, kemudian luas lantai gudang barang jadi dicukupkan sekian. Mohon maaf jika semisal ada kekeliruan ataupun ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Jika semisal ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan saja di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.